Bang, seperti apa dongengnya kakek mengantar cucunya tidur? Bismillah, kata langkah aku ucapkan, artinya aku tidak mendahului yang namanya cerdik dan juga pintar dan juga sekaligus mengerti. Artinya, aku berbuat ini dengan seikhlas-ikhlasnya. Di situ ada kelemahan, di situ juga ada kelebihan. Itu aku tidak akan pernah tahu. Karena bahasa hak itu bukan hakku. Aku apapun kata terpuji untukku, artinya itu semua bukan aku, adalah hak sebenar-benarnya yang berhak. Alhamdulillah, izin kepada yang lebih mengerti. Dongeng kakek berusia 85 tahun. Waktu ketika itu cucu berusiakan 7 tahun. Kakek sangat sayang terhadap cucunya. Mengapa kakek sayang terhadap cucunya? Dari mulai start subuh hingga kan maghrib, cucunya tak pernah kelihatan yang namanya tidur siang. Bahkan malam juga sulit untuk tidur. Kata sang cucu bertanya, "Hai kakekku yang tersayang, berilah aku dongeng. Dongengmu bisa masuk di dalam ilusinasiku untuk mengantar tidurku indah seindah-indahnya, sehingga aku tersadar bangun, jiwa dan ragaku segar bugar. Seolah-olah aku tidak merasakan itu, tetapi aku cucu yang dikasihi dan cucu yang disayangi oleh kakekku. Aku sudah terbiasa dengan dongeng-dongeng kakekku. Dongeng-dongeng kakekku luar biasa. Bahkan bisa menghiburku sehingga masuk di dalam benak dan hatiku. Dengan kata indah dongeng itu. Dan dongeng itu tidak akan pernah mengawali kata bismillah. Dan tidak membelakangi bismillah. 2 kali dikatakannya bismillah. Artinya, tanamkanlah keikhlasan, tanamkanlah kesabaran, terimalah dengan apa adanya. Bukan berarti bersurut, mengundur, dan mundur dengan kata putus asa. Pantang di dalam dongeng kakekku. Bismillah. Bismillah itu memang bismillah. Luar biasa yang nama untuk diartikan bismillah. Tidak teruraikan 7 petalang langit dan 7 petalang bumi. Alhamdulillah.
Allah bisa tagal di biasa. Mencari, menggali sampai ke akar umbi dengan falsafat bahasa umbi. Di siang hari esoknya, cucu pergi berenang-renang ke sungai. Yang itu kononnya di antara ada yang ngomong kali. Sang cucu mendengar kata kali. Harus dikalikan ke berapa? Sang cucu sangat indah dan riang bermain sungai juga kali itu. Kakek memperhatikan dari jarak jauh tanpa disadari oleh sang cucu. Ternyata sang cucu sangat riang dan sangat indah setelah tajur-tajur dipasangnya bagian ke hulu dari sungai itu dan dari kali itu. Dan dia berenang-renang di ilir, seakan-akan cucu berpikir ikan yang dari hilir akan berbondong-bondong ke hulu mengejar tajurnya. Namun keraguan tetap menghantuinya. Apa mungkin ikan yang dari hilir tempatku berenang ini lari ke hulu mengejar tajur-tajurku? 100 dari tajurku, 50 yang mengena. Artinya, di situ aku sudah berhitung dari 100 tajurku, 50 yang mengena. Aku berangan-angan sebelum tajurku lihat. Namun, aku ternampak dan terlihat kakekku jauh. Seolah-olah mencari cacing dan juga atau mencabut rumput sejauh dan sepemandanganku. Di situ aku merasa malu, seakan-akan aku diperhatikan oleh kakekku. Padahal yang sesungguhnya kakekku memperhatikan gerak-gerik saya dan aku seperti apa, lincah, licik dan apa dan tujuanku seolah-olah sudah diketahui oleh kakekku. Menurut rasaku, desakan sang cucu seolah-olah memaksakan kakek agar kakek bisa berdongeng lagi. Dongeng lagi, kek, kata sang cucu. Aku merasa kurang puas dengan dongeng itu tadi. Aku minta sekali lagi, kumohon sama kakek, dongeng lagi, kek. Suraya, jawab kakek. Langsung bicara dan cerita dongeng. Pada suatu hari, kata kakek, ada seorang pemuda
yang hobi dengan berpakaian cantik, bersih, rapi, seolah-olah sang raja yang agung dengan pakaian yang mahal, dengan angan-angan sang pemuda itu dalam cerita kakek itu. Sang pemuda itu merasa raja yang tersuhur, bahkan pakaian yang dipakai oleh pemuda itu luar biasa, tidak ternilaikan untuk di muka bumi ini atau di dunia ini. Tidak ada yang sanggup untuk membeli pakaian yang dipakai oleh pemuda itu tadi. Dengan bahasa angan-angan sang pemuda. Di dalam angan-angan pemuda itu, dengan berpakaian cantik, pemuda itu berbicara lagi di dalam angan-angan itu. Tanpa disadari, ada jelmaan merupai orang tua yang tidak berdaya. Orang tua itu sosok jelmaan, seolah-olah orang tua itu tidak berdaya. Langsung orang tua itu menanyakan kepada pemuda, "Hai pemuda, adakah engkau seorang raja?" Langsung pemuda itu tersenyum dan menjawab, "Ada apa kakek yang tidak berdaya menanyakan aku?" Langsung kakek tua itu tadi, "Saya merasa anak pemuda, sang anak dengan berpakaian cantik, tidak lebih kurang kulihat dengan pandangan tuaku. Anak adalah seorang raja yang kaya raya." "Ya," kata sang pemuda, "sayalah raja muda yang kaya raya. Dengan keindahan pakaianku, kakek sendiri kan sudah melihat." Lalu sang kakek bertanya lagi, "Mana umatmu, raja muda?" Langsung raja muda, pemuda itu tadi berbicara di dalam angan-angan itu tadi, "Tepingar-pingar, tepingau-pingau, tegaba-gaba," hendak menjawab. Lalu bertanya lagi sang kakek, "Hai raja, aku ingin melihat umatmu. Seperti apa umatmu dan berapa banyak umatmu?" Mau tidak mau, sang pemuda itu seakan-akan mau lari daripada pertanyaan sang kakek. Lalu pemuda itu membawa berjalan di pinggir hutan yang lebat. Entah merasakan malu pemuda itu, entah seperti apa, entah dengan berbahasa entah, cerita kakek itu tadi terhadap cucu. Lalu sampai di pinggir hutan, langsung sang kakek yang menanyakan kepada raja muda yang tadi, "Hai raja, adakah itu umatmu?" Sang pemuda itu terkejut, merupai keanehan dan keajaiban yang datang. Berbondong-bondong
umat, tapi berkostumkan kera. Bahkan lebih cantik kostum kera. Hai raja, adakah itu umatmu? Tidak dapat dan kaku biku, sang raja muda itu tadi menjawab. Lalu hanya sekedar mengatakan iya dan mengangguk. Seperti apa, sang raja? Nalurimu, perkataanmu, dengan pakaianmu yang indah bergemelip dengan emas, intan, dan berlian. Tidak ada yang sanggup membeli pakaian indahmu. Tetapi umatmu begitu ramai, begitu banyak. Hanya berkostumkan kera, bahkan lebih cantik dari kostum kera. Ada apa, raja muda? Kembali cerita pada kakek itu tadi. Sang cucu sudah mulai beransur terlelap. Lalu sang kakek memutuskan cerita tentang kakek yang wujud secara gaib yang tidak bisa ditentukan asal-usul rimbanya. Rupanya jelmaan dari malaikat. Lalu sang cucu mulai terlelap. Sehingga singkat kakek bercerita, langsung sedikit syair sindir terhadap cucu sang kakek. Tidurlah cucu, tidur dengan yang indah. Tidur cucuku. Sang kakek merasa senang melihat sang cucu mau terlelap dan tertidur. Sepanjang hari, sepanjang waktu, sulit untuk melihat lelapnya sang cucu. Sekian dongeng kakek mengantar cucu tidur. Salam.